Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wal hadi ila ihsanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa a'wanih wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, tiada bosan-bosan kita memuji Allah, kita memuji keagungannya, memuji kesempurnaannya, kesempurnaan zatnya, kesempurnaan asma dan sifatnya, dan kesempurnaan perbuatan-perbuatan Allah yang selalu di balik itu ada hikmahnya, ada rahmatnya, ada keadilannya. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya, serta kaum muslimin yang senantiasa meneladani langkah beliau dalam muamalahnya dengan Allah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi berakhlak, menampilkan akhlak yang mulia lillahi taala kepada orang-orang di sekitarnya, kepada keluarganya, dan bagaimana perlakuan baik beliau kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini Allah kembali pertemukan kita di majelis ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu surat Asy-Syarah, sebagai bentuk usaha kita untuk menunaikan haknya Al-Quran. Karena haknya Al-Quran itu ada 3. Yang pertama adalah dengan membacanya dengan tartil, waratil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Yang kedua adalah dengan berusaha untuk memahami, mentadabburi setiap kandungan ayat dari firman-firman Allah yang diwahyukan oleh Allah kepada kita semuanya. Sebagaimana firman-Nya disebutkan, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab ini, Al-Quran ini, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, penuh dengan keberkahan, agar mereka semuanya memahami ayat-ayatnya dan mereka menjadi pengingat bagi orang-orang yang berfikir. Yang artinya memang Al-Quran itu semuanya berisi bahasa, dan bahasa itu pasti memiliki kandungan makna, dan semua itu harus dipahami untuk mengambil apa nilai yang bisa diambil dan bisa diamalkan. Dan tentunya hak yang ketiga setelah memahami, ketika mengetahui hukum-hukum di dalamnya, kisah-kisah di dalamnya, kita mengambil nilai-nilai moral, nilai-nilai yang tersimpan di dalam Al-Quran, maka kita mengamalkannya. Kata orang-orang salaf terdahulu, innama nuzilal Qur'anu liyu'mala bih. Quran itu diturunkan, intinya adalah untuk diamalkan. Jadi ada tiga hak yang ditunaikan oleh kaum muslimin terhadap kenikmatan yang paling besar ini. Tanpa Quran kita buta semuanya. Tanpa Quran kita tidak mungkin bisa mendapatkan petunjuk, tidak mungkin bisa mendapatkan ketenangan hati, tidak mungkin bisa mendapatkan rahmat dari Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa haffat alaihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum, sekelompok manusia di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca Al-Quran, membahasnya bersama, ada yang membacanya, ada yang mendengarkannya, ada yang menjelaskannya, ada yang memperhatikannya, kemudian mendiskusikannya di dalam tentang makna Al-Quran itu,
kecuali pasti Allah akan turunkan ketenangan dalam hatinya. Allah pasti akan turunkan ketenangan dalam hatinya. Kemudian Allah akan turunkan rahmatnya, rahmat untuk semua yang hadir. Kemudian Allah juga akan memuji siapapun yang berada di majlis tersebut, ya, akan diagung-agungkan, dipuji di hadapan para malaikat di langit. Semua malaikat disampaikan, ini hamba-hambaku yang membahas Al-Quran, ini mereka mencoba memahami Al-Quran, seperti itu. Maka jamaah yang dimulakan oleh Allah, tentu kita dalam majelis ini berharap kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, terutama surat-surat yang pendek yang sering kita baca, karena memang fokus kita di sini adalah membahas surat atau surat-surat yang ada di juz Ammah, dan kita sudah bersepakat untuk membahasnya dari surat-surat yang paling pendek dari yang terpendek, yang disebut dengan Qisarul Mufassal. Ya, Qisar al-Mufassal itu yang paling pendek dari yang pendek, yaitu dimulai dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas, ya, surat Ad-Duha sampai An-Nas. Nanti kemudian baru kita kembali ke awalnya, jadi kita alurnya mundur, harusnya dari An-Naba menuju An-Nas, tetapi kita mengawalinya dari Ad-Duha sampai An-Nas dulu, karena ini surat-surat pendek yang sering kita baca. Kemudian nanti berangsur memundur ke belakang, yaitu dari An-Naba sampai Al-Lail. Semoga Allah berikan kita kemudahan untuk memahaminya. Dan sebagaimana perintah Allah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma, wahai Muhammad, mintalah ilmu kepadaku, mintalah tambahan ilmu kepadaku. Maka kita juga demikian, kita meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Naam. Ya Allah, semoga kita diberikan, ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya. Hari ini insyaallah kita masuk ke surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacanya dengan tartil. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jamaah sekalian, untuk membuka Al-Qur'annya, atau kalau punya HP silakan dibuka. Jadi di situ kalau ada terjemah akan lebih bagus, ya. Di situ ada terjemah, nanti kita jelaskan terjemahannya. Baik, tapi sebelumnya kita bersama-sama membaca, ya. Saya akan baca per ayat, kemudian diikuti. Ya. Tentunya diawali dengan sunnahnya dengan membaca apa dulu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sunnah berikutnya apa? Membaca bismillah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ucapi awali semua dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra.
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sekali lagi ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi untuk fansab itu ada pantulannya di situ ya. Fa idza faraghta fansab ya, ba-nya dibaca ya. Diulang yang itu ya. Fa idza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Ya, ayat yang pertama bunyinya alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Surat ini biasa disebut dengan surat Alam Nashrah. Salah satu namanya adalah surat Alam Nashrah. Nama lainnya adalah Al-Insyirah. Al-Insyirah. Nama lainnya adalah Asy-Syarh. Jadi ada beberapa nama sebutan untuk ayat atau surat ini. Paling mudah baca ayat pertamanya itu. Berarti itu surat Alam Nashrah. Atau lihat dari struktur dasar kata nashrah itu dari kata asy-syarh. Asy-syarh yaitu ya, asy-syarh. Berikutnya satunya adalah al-insyirah. Ada 3 ya, al-insyirah. Alam nashrah, asy-syarh, al-insyirah, yang artinya adalah kelapangan dada. Kelapangan dada. Dan surat ini adalah surat tergolong surat Makkiyah ya. Tergolong surat Makkiyah yang menyebutkan tentang yang menggambarkan kepada kita tentang bagaimana Allah memberikan nikmat ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa kelapangan dada sehingga beliau bisa memiliki kesabaran dalam menghadapi kesulitan mendakwahkan agama Islam ini. Karena dalam mendakwakan agama itu selalu banyak rintangan ya. Bahkan bukan hanya mendakwahkan agama saja, mengamalkan agama Islam dengan benar itu pun banyak rintangannya. Jangankan yang seperti itu, kita sholat ke masjid saja itu pun terkadang mengundang masalah bagi orang lain ya. Ada yang tidak suka dengan orang-orang yang berangkat ke masjid, muncul suudzon yang bermacam-macam ya. Sok suci ke masjid 5 waktu seperti itu dalam menjalankan ibadah saja sudah ada rintangan, apalagi mendakwahkannya ya. Dan ini kisah ini surat ini menjelaskan tentang bagaimana kelapangan dada yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini diawali dengan alam nashrah laka sadrak. Kalau diartikan secara literal, secara bahasa di situ, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Sesungguhnya ini bukan pertanyaan yang membutuhkan pertanyaan ya, tidak, enggak perlu. Banyak Al-Qur'an yang berisi tentang kalimat atau berisi wahyu itu dengan struktur yang seperti ini. Seperti di surat sebelumnya, dan ini berkaitan dengan surat sebelumnya, yaitu surat apa kemarin? Ad-Duha ya. Alam
alam gimana itu namanya? Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ya, sekaligus kita menjelaskan bahwa surat Ad-Duha dengan surat Asy-Syarh ini berkaitan erat. Bahkan di antara ulama menyebutkan dua surat ini sebenarnya satu. Ya. Bahkan tidak perlu membaca basmalah di antara keduanya, tetapi ini pendapat. Tetapi yang lebih benar adalah itu surat yang berbeda dan tetap dipisah dengan bismillah. Tetap kita mengawali Ad-Duha dengan bismillah, kemudian masuk ke surat Al-Insyirah dengan bismillah. Itu pendapat ulama karena menganggap surat ini, dua surat ini, Ad-Duha dan Al-Insyirah ini memiliki kesamaan, yaitu Allah mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nikmatnya, tentang nikmat-nikmatnya. Dan dua surat ini sama-sama untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat dengan surat Duha kemarin? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih saat itu. Kenapa surat Ad-Duha itu turun kemarin? Karena sebelumnya apa? Mendapatkan olok-olok dari siapa itu kemarin? Istrinya Abu Lahab siapa? Ummu Jamil. Ummu Jamil mengatakan, mana itu setan-setanmu? Maksudnya adalah malaikat Jibril yang biasa datang ke Nabi Muhammad, dibilang setan-setannya. Mana itu? Tidak ada yang datang lagi Muhammad. Nabi Muhammad sangat sedih saat itu, ya, sangat sedih, terlihat sangat sedih karena wahyu sempat terputus di surat Ad-Duha itu. Kemudian setelah terputus sampai 2 tahun kurang lebihnya di fase Mekah, ya, kemudian terdengarlah oleh Ummu Jamil sehingga Ummu Jamil senang dengan itu. Orang-orang musyrik itu sangat senang, ya, ketika melihat orang Islam dalam keadaan tidak nyaman, terutama saat itu ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak nyaman dan tahu Ummu Jamil biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat mengajarkan Al-Quran, mengajari wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, diberikan pendidikan melalui tangannya Jibril, melalui dirinya Jibril sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah itu ada 2,5 tahun kurang lebih tidak turun wahyu. Tidak turun wahyu sama sekali. Jibril tidak mendatanginya. Maka kemudian akhirnya dibilang oleh atau dikatakan oleh bibinya yaitu Ummu Jamil ketika saat itu menjenguk Nabi Muhammad SAW, bukan menjenguk untuk menyemangati sehat, tetapi untuk apa? Untuk mengolok-olok. Mana itu setan-setanmu yang biasa mengunjungimu itu tidak datang lagi ya? Kamu sekarang sudah ditinggalkan oleh Muhammad, oleh setan-setanmu, dan maksudnya adalah oleh Tuhanmu juga ditinggalkan. Ini sangat menyesakkan hati Nabi Muhammad SAW. Makanya di situ Allah menghibur Nabi Muhammad SAW dengan apa itu? Dengan Allah bersumpah, "Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Allah tidak akan pernah meninggalkanmu wahai Muhammad. Jangan dengarkan ucapannya Ummu Jamil, ya. Dan kemudian akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan tentang kenikmatan berupa lahiriah di surat Ad-Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatimu dulu dalam keadaan miskin, yatim, miskin, ya, dalam keadaan yatim, sehingga kemudian Allah membimbing atau mengarahkan untuk dirawat oleh siapa setelah bapaknya meninggal, yaitu tentunya dirawat oleh ibunya. Setelah ibunya dirawat oleh kakeknya selama 2 tahun. 2 tahun kakeknya juga meninggal. Kalau ibunya sampai usia berapa kemarin? 6 tahun ya. 6 tahun ibunya merawat Nabi Muhammad SAW, baru dididik oleh kakeknya 2 tahun, kemudian barulah di tangan siapa? Abu Thalib, ya, Abu Thalib. Subhanallah, orang-orang baik semuanya, ya. Kemudian Allah juga memberikan kenikmatan, wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapatimu dalam keadaan kebingungan karena melihat tingkah ulahnya orang-orang musyrik itu. Orang-orang musyrik itu menyembah berhala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bingung harus bagaimana saat itu. Belum ada wahyu dari Allah kepadanya untuk membenarkan mereka ini. Bingung, sesak hatinya itu, sempit hatinya. Sempit sehingga Allah berikan kelapangan dada dengan mengarahkan kemana saat itu? Diarahkan ke gua Hira. Allah memberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyukai menyendiri, diarahkan ke gua Hira, dan itu adalah di antara makna dari alam nashrah laka sadrak. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam hatinya sempit melihat tingkahnya orang-orang kafir Quraisy saat itu, menyembah berhala sana sini, meletakkan
patung-patung berhala di sekitar Ka'bah, bahkan didapati waktu diambil oleh Ali bin Abi Thalib ya. Itu ada sekitar 360 berhala sekeliling Ka'bah. Subhanallah, 300 lebih berhala di sekeliling Ka'bah. Patung semuanya di situ. Nabi SAW sedih di situ, bagaimana meluruskan mereka. Sedangkan Nabi juga tidak tahu bagaimana cara beribadah yang benar saat itu. Tetapi Nabi SAW tidak pernah berbuat kesyirikan, tidak pernah. Tetap di atas milahnya Ibrahim, tapi masih kebingungan bagaimana beribadah yang benar ini. Akhirnya Allah mengarahkan ke mana? Ke gua Hira. Kemudian dididik di sana, diutuslah Jibril ke sana. Nah, wa wajadaka ailan fa'aghna. Kemarin di surat Ad-Duha juga, Allah mendapatimu dalam keadaan miskin, kemudian Allah berikan kecukupan terus. Tidak terbengkalai hidupnya Nabi Muhammad SAW. Selalu berkecukupan. Bisa makan, bisa tumbuh dewasa. Bahkan terlebih lagi ketika sudah dewasa, dipertemukan dengan Khadijah, ya, tuannya. Khadijah bukan tuannya, tetapi majikannya, bahasa tepatnya majikannya. Kemudian dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga akhirnya beliau memiliki sokongan, dukungan materi untuk mendakwahkan agama Islam ini. Kemudian dipertemukan dengan Abdurrahman bin Auf, dipertemukan dengan Abu Bakar As-Siddiq, dengan Umar bin Khattab, dengan Utsman bin Affan. Orang-orang berada semua itu, ya. Orang-orang yang punya harta semuanya, ya. Itu dari keadaan miskin. Nah, sekarang dengan surat Al-Insyirah ini Allah mengingatkan tentang apa? Bahwasanya Allah menyempurnakan kenikmatan yang sebelumnya itu dengan kelapangan dada. Ketika orang diberikan kelapangan dada, ia akan mudah untuk menerima Islam, menerima iman, menerima wahyu, menerima kebenaran. Subhanallah. Betapa banyak orang punya akal, punya pikiran, tetapi tidak mau menerima kebenaran. Maka kelapangan dada itu diantaranya adalah diberikan taufik oleh Allah untuk bisa menerima kebenaran. Kebenaran itu dari mana? Dari Al-Quran. Menerima wahyu Allah itu adalah nikmat yang besar. Itu adalah pondasi utama kebahagiaan, adalah kelapangan dada. Ya, kelapangan dada diantaranya memiliki sifat seperti itu, kelapangan dada. Ya, jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini disebutkan alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami melapangkan dadamu? Tidak disebutkan bukankah kami melapangkan hatimu. Para ulama menjelaskan di sini, dada itu adalah penjaga dari hati. Pelindungnya hati itu adalah dada. Ketika dada saja sudah dilapangkan, dijaga oleh Allah, maka tentu yang di dalam dada itu lebih utama untuk dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lebih terjaga lagi. Ya, dadanya saja sudah dijaga oleh Allah, sudah dilapangkan, apalagi hatinya. Seperti itu. Ini adalah penjelasan mengenai penggunaan kata sadr. Dan sekali lagi, asyarah ini, ya, dilapangkan dada ini bisa bermakna lahiriah, bisa bermakna batiniyah. Adapun secara lahiriah, kisahnya adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kecil itu dirawat oleh Halimah Sa'diyah yang menyusui beliau. Halimah Sa'diyah sampai 2 tahun lengkap diberikan ke ibunya. Kemudian ternyata Halimah sangat senang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ada wajah aura yang berbeda dari sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam kecil ini waktu itu. Sehingga Halimah Sa'diyah memohon izin kepada ibunya, yaitu Aminah, ya, agar ia tetap bisa berkomunikasi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap bisa merawatnya. Jadi akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap di bawah pengasuhannya Halimah Sa'diyah. Suatu hari ketika beliau masih kecil dan bermain dengan teman-temannya, didatangi oleh malaikat yang menyerupai manusia. Dan saat itu dibawa oleh oleh malaikat itu dan dilihat oleh anak-anak yang lainnya. Kemudian dibawa ke suatu tempat, betul-betul dibelah dadanya. Dibelah dadanya dan dilihat oleh anak-anak tadi itu, ada yang melihatnya, sehingga anak-anak itu semuanya lari ketakutan, lapor ke orang tuanya. Muhammad sudah dibelah, Muhammad dibelah, mereka ketakutan sekali. Dan betul memang dibelah secara fisik dadanya. Kemudian diambil hatinya, kemudian disiram dengan air zam-zam dari mangkuk yang terbuat dari emas. Dibersihkan hatinya, betul-betul dicuci secara fisik. Dan kemudian dikembalikan sehingga bekas
Ini masih nampak dan dadanya, belah dadanya memang lebih lebar setelah itu. Itu diantara penjelasan para ulama seperti itu. Jadi ada kisah yang menyebutkan itu. Itu makna lahiriahnya memang ada. Makanya ada bekas seperti kalau sekarang itu bekas operasi itu kelihatan ya. Ada bekasnya di situ. Subhanallah, zaman itu belum ada yang bisa melakukan belah dada seperti itu ya. Dan itu sudah dilakukan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara fisik memang sudah dibelah betul untuk membersihkan dari hatinya dari kotoran-kotoran. Ya, dari kotoran-kotoran itu dibersihkan sejak kecil memang dibersihkan. Ya. Kemudian yang kedua makna maknawi itu makna yang batiniahnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kelapangan dada ya. Tadi itu diberikan kemudahan untuk menerima kebenaran. Kemudian memiliki ketenangan hati. Bagaimana tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu sedangkan Al-Qur'an itu seperti tadi kita baca di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yatluna kitab Allah, barang siapa yang berkumpul di majlis kemudian membaca kitab Allah, yatadarasuna bainahum, kemudian mereka membahasnya di dalamnya, illa nazalat alaihimus sakinah, pasti mendapatkan ketenangan hatinya. Dan itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling lapang dadanya di antara umatnya, paling lapang dadanya, orang yang diutus, orang mulia yang diutus untuk menerima wahyu dan menyampaikannya kepada seluruh umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan ketenangan hati, kemudian masuk ke Gua Hira, kemudian diberikan kesabaran, subhanallah. Rasa syukur dari mana muaranya? Dari hati. Semua ketakwaan itu adalah tempatnya di dalam hati. Semua amalan-amalan ketakwaan, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu semuanya diawali dari hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa di sini tempatnya, di dalam hati. Ya, muaranya ada di dalam hati. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul rasa syukurnya kepada Allah, diberikan nikmat terbesar, mendapatkan wahyu, menerima kebenaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu salat malam. Kalau salat malam beliau sampai kakinya bengkak berdarah-darah. Ya, berdarah-darah. Ya. Siapa yang bisa menggerakkan seperti itu? Apa yang bisa menggerakkannya seperti itu? Kok harus sampai bersusah payah, sholat malam sampai berdarah-darah kakinya, surat yang dibaca panjang sekali, rakaat pertama saja yang dibaca Al-Baqarah, An-Nisa, baru Ali Imran, satu rakaat, panjang, berpanjang-panjang. Berapa jam itu kalau kita bayangkan? Ketika ditanya oleh Aisyah, kenapa kau melakukan itu sedangkan dosamu sudah diampuni wahai Rasulullah? Afala akuna abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Syukur muaranya dari hati. Tidak mungkin orang bisa bersyukur kemudian berbuat baik, membuktikan rasa syukurnya itu dengan amalan yang nyata, dengan ibadah, dengan sholat, dengan berkurban seperti kita saat ini, fasalli li rabbika wanhar. Semuanya itu dari kelapangan hati. Maka nikmat yang terbesar itu memang diantaranya adalah kelapangan hati. Apalagi saat ini kita di masa bulan apa nih sekarang? Dzulhijjah pertama. Dzulhijjah itu bagian ada dua keistimewaan di situ. Yang pertama adalah dia masuk bulan haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sanah 12 syahran. Setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan berikutnya nanti ada Rajab. 4 bulan. Ya, Dzulqa'dah baru saja kita lewat kemarin hari Jumat. Kemudian sekarang kita sudah masuk di bulan Dzulhijjah. Berikutnya nanti ada Al-Muharram, nanti ada Rajab. 4 bulan ini berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Orang yang melakukan kebaikan di sini nilainya berbeda dengan dia melakukan kebaikan yang sama di luar bulan 4 haram ini. Demikian juga sebaliknya, orang berbuat maksiat, dosa sekecil apapun di bulan-bulan 4 ini, dia melakukan hal yang sama di luarnya, nilainya lebih besar sekarang ini. Maka kita perlu hati-hati. Oleh karenanya ini adalah bulan untuk memperbanyak ibadah, apalagi ditambah lagi dengan ini salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan haji. Al-hajju asyhurun ma'lumat, kata Allah Subhanahu wa taala, haji itu ada beberapa bulan yang diketahui. Bulan apa itu? Yang pertama Syawal, kemudian Dzulqa'dah, puncaknya di bulan Dzulhijjah. Nanti ada hari agung, nanti hari Arafah, ya.
Yang 9 hari ini silakan diisi dengan kebaikan, ya. 1 sampai 9, 10 hari yang pertama ya di bulan Dzulhijjah itu memiliki keutamaan dari yang lainnya. Memiliki keutamaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalus salih ahabbu ila Allah ya min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amal soleh kalau dilakukan oleh hambanya Allah itu lebih dicintai oleh Allah ya daripada di bulan-bulan yang lainnya. Yaitu kapan itu? Di 10 hari yang pertama Dzulhijjah ini. 10 hari yang pertama Dzulhijjah ini. Ya. Dan puncak-puncaknya nanti adalah di bulan di tanggal 9 yaitu hari Arafah. Hari Arafah, hari pembebasan hamba-hamba dari neraka itu paling banyak daripada hari yang lainnya. Hari paling agung yaitu hari Arafah. Allah tidak pernah membebaskan hamba-hambanya dari neraka lebih banyak daripada di tanggal 9. Maka nanti jika tanggal 1 ya sampai tanggal 8 nanti ada yang belum kuat untuk bisa berpuasa, belum bisa menjalankan, paling tidak nanti di tanggal 9 itu puncak-puncaknya. Puncak-puncaknya puasa ada di sana. Lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'aksiru fihinna at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Ya, maka perbanyaklah di dalamnya, terutama di 9 hari yang pertama ini, perbanyaklah bertahlil, yaitu berucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebagaimana kita zikir setiap pagi dan petang. Perbanyak terus la ilaha illallah, kemudian bertakbir Allahu akbar, dan juga bertahmid. Maka dalam keadaan kita beraktivitas apapun, perbanyak kita dengan amalan ini. Orang yang bisa melakukan ini, itu berarti tanda dia mendapatkan kelapangan dada dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kelapangan dada yang lain apa yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada kesabaran subhanallah dalam mendakwahkan agama. Ada kesabaran, tidak mudah temperamen, tidak mudah emosional. Padahal diberikan kesakitan atau diberikan aniaya oleh oleh kaumnya. Kaumnya pernah melempari dengan batu, saat dihina, dicela, semua siksaan fisik, non fisik, ya secara lisan diberikan semuanya. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka, mereka tidak tahu, mereka belum punya ilmu. Ya Allah, ampuni mereka. Ini orang-orang yang melukai didoakan seperti itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kesabaran yang levelnya sudah level sangat tinggi sekali. Ya, ketika mendakwahkan Islam ke Taif, ya, ke Taif, perjalanan kalau dari Mekah ke Taif itu kurang lebih 60 kiloan mungkin ya. Itu perjalanan sudah jauh seperti itu, sampai di sana dilempari oleh orang-orang Taif, ditolak dakwahnya, dilempari dengan batu, kakinya sampai berdarah-darah. Marah Nabi Muhammad SAW? Tidak, justru berdoa kepada Allah. Padahal saat itu sudah ditawari oleh malaikat penunggu gunung itu ya, wahai malaikat, wahai Muhammad, kalau kau menginginkan kami akan timpakan kepada mereka 2 gunung besar ini, biar mati semuanya mereka. Nabi SAW tidak, justru berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga nanti kau keluarkan dari mereka keturunan-keturunan yang beribadah kepadamu semata, beriman kepadamu, menjadi ahli tauhid dan tidak memiliki keinginan untuk melakukan kesyirikan kepadamu. Subhanallah, doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dalam keadaan berdarah-darah, dihina, tidak ada kata-kata buruk, tidak ada. Justru didoakan kebaikan. Lahirkan dari mereka keturunan-keturunan yang beriman, ahli tauhid, dan orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan kepadamu. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW seperti itu. Begitu mulia hatinya Nabi SAW. Demikian juga kelapangan dada, sikap yang sabar kepada keluarganya. Ketika Aisyah cemburu saat itu, ada dikirimi makanan oleh istri yang lainnya, dikirimi Sofia, ada nampannya sudah, karena tahu ini makanannya enak ya. Aisyah cemburu. Ya, dilemparkannya piring itu sampai jatuh makanannya. Saat itu ada sahabat yang lain ada di situ di rumahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan apa-apa, mengambil makanannya, ditaruhkan di piring, dan justru mengatakan kepada orang-orang, itu ibu kalian sedang marah itu. Ibu kalian sedang marah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah, enggak.
Cuma berkata itu saja. Itu loh, ibu kalian marah. Subhanallah. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga perbuatan yang tidak menyenangkan dari orang lain. Pernah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberikan hadiah oleh seorang wanita, yaitu semacam burdah yang seperti penghangat, diletakkan di leher sini ya, biar tidak kedinginan. Kemudian ada seorang badui datang, langsung mengambil, ditariknya. Ini kasihkan punya yang dikasih Allah untuk kasihkan kepadaku ya. Orang badui seperti itu ya, orang badui ditariknya sampai berbekas, ini berbekas, saking kerasnya, menunjukkan saking kerasnya nariknya itu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum, tidak marah. Kemudian dikasihkan, baik, ini aku kasihkan kepadamu. Subhanallah, Nabi kita sampai lecet, sampai berbekas lehernya, tidak marah dengan badui. Itu apa? Kelapangan dada dari Allah Subhanahu wa taala. Kelapangan dada mencakup segala hal yang berkaitan dengan hati, menerima kebenaran, ya, kesabaran, keteguhan, ya, tidak temperamental. Maka itu adalah hal yang berisi kelapangan dada di situ. Kelapangan dada, ya, kelapangan dada. Baik, alam nashrah laka sadrak. Ya. Ini adalah nikmat terbesar, nikmat penyempurna dari nikmat lahiriah di surat apa sebelumnya? Surat Ad-Duha, ya. Surat Ad-Duha diberikan kecukupan materi, dipertemukan dengan orang-orang yang nyaman, dididik oleh orang-orang yang nyaman, subhanallah, ya. Sekarang penyempurnanya adalah kelapangan dada. Urusan hati itu adalah urusan paling tinggi, ya, paling tinggi. Baik. Wa wada'na 'anka wizrak. Ayat berikutnya, wa wada'na 'anka wizrak, dan kami hilangkan darimu bebanmu, ya. Dan tentu untuk membaca ayat ini akan lebih baik kalau disambung dengan ayat berikutnya, wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Jadi di situ wa wada'na 'anka wizrak, kami telah menghilangkan bebanmu. Tadi sudah disebutkan beban yang paling berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang mana? Yaitu melihat orang-orang kafir Quraisy melakukan kesyirikan. Kemudian itu sangat menyesakkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya erat kaitannya dengan ayat tadi, alam yajidka yatiman fa wa wajadaka dhallan fahada. Erat kaitannya dengan ayat itu. Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami hilangkan bebanmu. Ya, beban di sini di antara ulama menyebutkan dosa. Di antaranya adalah dosa, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat. Ya. Nabi melakukan dosa? Iya, melakukan dosa. Tetapi tentu bukan dosa yang besar, ya. Semua nabi melakukan dosa. Semua nabi melakukan dosa, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang perlu kita tegaskan di sini, dosa nabi, para ulama menyebutkan dosanya itu tidak ada hubungannya dengan keburukan akhlak. Ya, dosanya tidak ada hubungannya dengan keburukan akhlak. Misalnya sampai mencuri, berdusta, tidak pernah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbuat ini. Tidak pernah berbuat ini. Ya. Mencela orang lain, tidak pernah. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan dosa seperti itu. Itu kan urusannya dengan akhlak. Kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan wahyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga, tidak pernah melakukan dosa berkaitan dengan wahyu. Maksudnya wahyu yang turun dari Allah apa, yaitu disampaikan dengan apa adanya. Seperti itu. Tidak menyembunyikan ayat, tidak menambah-nambahkan ayat. Tidak pernah melakukan itu. Sangat terjaga masalah wahyu, ya. Jadi Al-Quran sudah sempurna disampaikan semuanya. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam menjelaskannya pun juga demikian. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut maksum di sisi ini. Para ulama menyebutkan maksum adalah maksum di sisi ini, salah satunya yaitu dijaga dalam hal menyampaikan wahyu. Wahyu disampaikan apa adanya seperti yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Ya. Kemudian berikutnya adalah dosa kalaupun dilakukan itu dosanya sangat sedikit, ya. Dosanya sangat
sedikit, sangat kecil. Kesalahan biasa, kesalahan. Siapapun dari manusia itu pasti melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Nabi sendiri yang berucap itu. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak manusia turunannya Adam semuanya, ya, sampai hari akhir nanti khata', suka berbuat kesalahan, berpotensi melakukan kesalahan. Sudah melakukan kesalahan, bertobat, melakukan kesalahan yang lagi. Apakah hal yang sama atau hal yang lebih ringan atau bahkan hal yang lebih berat? Tapi bahasan kita adalah tetap untuk bertobat. Itu yang diperintahkan untuk kita, ya, semuanya. Maka jamaah dimulakan oleh Allah, Nabi juga melakukan kesalahan, tetapi setiap kesalahan itu sudah diampuni oleh Allah. Liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Allah sudah menjanjikan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, Allah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Kalau ada kesalahan pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosanya sangat kecil. Nabi Adam pernah melakukan kesalahan apa enggak? Nabi Adam pernah melakukan kesalahan. Perintahnya apa saat itu? Wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, nanti kau termasuk orang-orang yang zalim. Apa kemudian yang beliau lakukan? Kena jebakan iblis. Dibisiki oleh iblis. Oh, ini enggak apa-apa, enggak ada hubungannya, enggak marah kok Allah, ya. Ini cuma kalau kau makan ini malah enak, kau bisa abadi, bisa seperti derajatnya malaikat. Dibisiki seperti itu. Enggak dibisiki untuk kaya, enggak, ini levelnya Nabi soalnya, tahu enggak butuh kaya, enggak butuh. Ya. Tahu inginnya adalah apa? Untuk mendapatkan ini derajat yang tinggi di sisi Allah. Maunya seperti itu. Padahal Allah sudah perintahkan jangan kalian berdua dekati pohon ini. Akhirnya makan, ya. Mendekati pohon itu dan makan. Nah, Allah berfirman wa asa Adamu rabbahu faghawa. Adam bermaksiat itu, melakukan kemaksiatan itu, ya, dengan memakan buah itu. Tetapi para nabi itu dijaganya itu selalu apa? Habis melakukan kesalahan pasti bertobat, dan itu yang harus kita teladani memang di situ. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumajtabahu rabbuhu fataba 'alaihi wa hada." Kemudian Allah memilih Adam dan istrinya itu untuk menjadi hamba-hamba yang bertobat. Akhirnya setelah itu, ya, mereka segera bertobat. Ya Allah, kami menyesal, ya Rabbana dzalamna anfusana. Kami menyesal, ya Allah. Kami telah mendolimi diri kami, ya. Menyesal, dan Allah terima langsung taubatnya. Nabi Musa berbuat dosa apa enggak? Berbuat kesalahan apa enggak? Pernah membunuh orang Nabi Musa alaihissalam, tetapi dengan tidak sengaja. Waktu ada orang Bani Israel berkelahi dengan kaumnya Fir'aun, ya, orang-orangnya Fir'aun berkelahi, ya. Musa tahu dirinya keturunan Bani Israel, maka saat itu juga ada keinginan untuk membela saudaranya kaum Bani Israel. Jadi orang bertikai berkelahi. Nabi Musa membela yang Bani Israel, yang orang Kipti, orang Mesir ini, ya, itu dipukul sekali pukulan saja. Tidak ada niatan untuk membunuh. Tapi memang kekuatannya Musa berbeda. Batu dipukul berbekas batunya, bukan tangannya seperti kita. Kita kalau mukul batu, bukan batunya yang bekas, tangan kita yang bengkak berhari-hari itu, ya. Ini Nabi Musa, ya, pukulannya sangat kuat, ya. Ya, sangat kuat. Sebagaimana dalam firman Allah, fawakazahu Musa faqada alaihi. Musa memukulnya dengan tidak sengaja untuk membunuhnya, tidak ada niatan membunuhnya, tetapi faqada alaihi, tetapi yang dipukul mati. Ya, kekuatannya beda Nabi Musa ini, ya. Tapi setelah itu beliau bertobat, ya. Qala hadza min amali syaitan. Ini aku terkena bisikannya syaitan. Musa mengaku, pertobatannya seperti itu. Iya, ya Allah, ini perbuatan syaitan. Hadza min amali syaitan. Ini perbuatan syaitan. Berbuat kesalahan. Nabi Nuh berbuat kesalahan apa tidak? Nabi Nuh berbuat kesalahan. Ketika anaknya sudah meninggal, ya, mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan kafir, tapi namanya seorang ayah masih ada ikatan emosi yang begitu kuat dengan anaknya. Beliau berusaha untuk memohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni anakku tidak tahu, ya Allah, ampuni anakku, ya Allah. Ya, ampuni anakku. Tapi kata Allah memperingatkan, qala ya Nuhun innahu laisa min ahlik. Anakmu itu bukan anakmu. Iya, itu anakmu secara nasab,
Tapi dalam Islam bukan itu. Ya, dia sudah kafir, dia bukan lagi anakmu. Sudah terputus di situ. Ya, sudah terputus, tidak ada hubungan ayah bapak di situ ketika sudah dipisahkan dengan kekufuran. Bahkan oleh karenanya berimbas pada hukum warisan juga tidak bisa datang kepada anaknya yang kafir. Ya, la yarisul muslim al kafir. Orang tua yang muslim tidak bisa mewarisi hartanya kepada anaknya yang kafir. Ya. Dan ini diperingatkan oleh Allah, wahai Nuh, kamu tidak boleh berdoa seperti itu. Kau memohon kata itu anakku. Enggak, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu saleh. Anakmu telah berbuat kemungkaran, berbuat perlakuan yang tidak baik, yaitu tidak beriman kepadaku, tidak beriman kepadamu juga, wahai Nuh. Ya. Kalau seorang sudah tidak percaya dengan Nabi Nuh, tidak beriman dengan Nabi Nuh, hukumannya apa? Sudah dilabel dia tidak akan beriman kepada nabi-nabi selainnya. Kadzabat qaumu Nuhil mursalin, kata Allah. Kaumnya Nuh mengingkari Nabi Nuh, berarti dia sama dengan mengingkari seluruh nabi nantinya, sampai Nabi Muhammad pasti diingkari. Satu nabi saja diingkari sudah bisa menyebabkan orang keluar dari keislaman. Dan ini Nabi Nuh berdoa, ya Allah ampunilah anakku. Maka kata Allah, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Kamu jangan pernah berdoa kepadaku dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu di dalamnya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku peringatkan kamu wahai Nuh, jangan menjadi orang-orang bodoh. Perbuatanmu itu perbuatan bodoh. Ya, perbuatan bodoh karena mendoakan anaknya yang kafir. Tidak boleh. Meskipun secara nasab itu adalah keturunannya, tetapi kalau sudah keluar dari keislaman, tidak ada hak untuk didoakan. Semua nabi intinya melakukan kesalahan, ya. Nabi Muhammad juga pernah mengharamkan sesuatu yang halal, pernah. Karena saat itu ada salah satu istrinya yang tidak suka dengan madu yang diminum itu, yang dimakan itu ya, madu cair itu. Ada istrinya yang tidak suka, memunculkan bau mulut yang kurang enak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, baiklah saya tidak mau ini, saya mengharamkan untuk diri saya makan madu, meminum madu. Ya. Kemudian turunlah ayat, ya ayyuhan nabiyyu, ya, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa kau haramkan apa yang Allah halalkan bagimu? Ditegur oleh Allah. Kesalahan apa tidak ini? Kesalahan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam intinya melakukan kesalahan. Ya, tetapi hal yang membedakan dengan yang lainnya adalah bahwa Nabi dan seluruh para nabi ketika melakukan kesalahannya itu kecil. Ya, tidak ada urusannya dengan wahyu, tidak ada hubungannya dengan sampai merendahkan harkat martabatnya dan sampai terjatuh pada permasalahan amoral. Tidak ada nilai amoral itu di situ. Nilai yang tidak bermoral itu tidak ada. Tidak ada hubungannya dengan akhlak, ya, tidak ada. Kesalahan-kesalahan kecil semuanya dan jumlahnya sangat sedikit. Dan keutamaan lagi, setiap nabi ketika melakukan kesalahan mendapatkan hidayah untuk bertobat, langsung bertobat, ya. Dan ini yang harus kita ikuti. Dan pastikan kita semuanya tidak bisa terlepas dari kesalahan. Justru memang kita diciptakan oleh Allah itu untuk berbuat kesalahan dan bertobat. Memang Allah menciptakan kita untuk bertobat intinya. Perbuatan atau ibadah yang paling disenangi oleh Allah itu adalah bertobat. Ya. Paling disenangi adalah bertobat. Baik. Jadi ayat tadi ayat kedua, wa wada'na anka wizrak, dan kami hilangkan dirimu bebanmu yang memberatkan punggungmu, ya. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Anqadha, ya, itu ada suara seperti kalau barang atau beban ditaruh di punggungnya unta, untanya ada suara kretek atau itu, nah itu namanya naqd. Anqadha itu suara itu. Jadi kalau bebannya berat diletakkan di punggungnya unta, ada bunyi semacam kretek gitu, menunjukkan beratnya beban. Ya, itu kata naqd itu di situ. Alladzi anqadha dhahrak. Dan ini adalah kaidah. Setiap dosa itu, ya, membebankan diri seseorang. Menjadi penghalang ketakwaan seseorang adalah dari adanya dosa itu. Kalau segera dosa tidak segera ditobati, maka apa?
yang terjadi? Akan sulit melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya, ya. Susah menerima kebenaran, sempit dadanya, sehingga tidak mau melakukan ketakwaan-ketakwaan yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Orang yang jarang mengingatku, ya, tidak mau tahu dengan aturan-aturan Allah, atau jarang mengingat Allah, jarang berzikir kepada Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Pastikan hidupnya sempit, sesak hidupnya, tidak akan nyaman. Sama orang yang banyak dosa juga demikian, akan sesak hidupnya. Ya, kalau tidak segera bertobat, ya. Bagaimana mau dia melakukan amalan baik? Ya. Dia akan terhalang kalau tidak melalui pintu tobat. Dia sudah bersalah. Intinya kata kuncinya adalah kata kesalahan itu menjadi penghalang seseorang untuk melakukan kebaikan. Seperti itu. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam paling takut berbuat maksiat. Paling takut. Ia dalam firman-Nya disebutkan, "Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzab yaumin 'adzim." Ya Allah, aku takut sekali dengan azab pada hari kiamat nanti, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat takut, ya, sangat takut. Nah, dan ini menjadi karakter orang yang beriman. Jangan pernah menganggap kemaksiatan itu kecil, meskipun terlihat kecil. Jangan pernah lihat kecil. Kata kuncinya, orang beriman itu melihat sesuatu itu, misalnya perintah, sekecil apapun perintah itu adalah perkara yang besar di matanya. Tidak mau menyia-nyiakan. Bahkan kesempatan untuk menyingkirkan imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan penghalang di jalan. Penghalang itu banyak, ada duri, ada kaca, pecahan beling, misalnya ada paku, sampah, plastik, itu masalah itu. Ambil. Itu adalah keimanan yang paling sederhana. Bukti keimanan paling sederhana adalah menyingkirkan penghalang di jalan. Perkara remeh kelihatannya. Tapi ingat, kata kuncinya kaum mukmin apa? Jangan pernah menganggap amalan sekecil apapun menjadi perkara yang ringan. Kenapa? Karena yang memberikan perintah itu Zat yang Maha Agung. Itu kata kuncinya. Sekecil apapun perintah itu pasti besar. Sekecil apapun kesalahan untuk dijauhi, yakinlah itu adalah kesalahan yang besar. Iya, karena yang memerintahkan bukanlah kecuali Zat yang Maha Besar, Zat yang Maha Agung. Lihat keagungan Allah yang memberikan perintah itu. Ya. Maka seperti tadi kita singgung masalah 9 hari di Dzulhijjah. 10 hari pertama di Dzulhijjah. Lebih banyak orang terlalaikan di sini daripada ketika 10 hari Ramadan yang terakhir. Setelah 10 Ramadan yang terakhir, kaum muslimin sedunia ini bersemangat semua mengejar Lailatul Qadar sampai beritikaf. Bagaimana caranya bisa beritikaf? Ngantor, pulang ke masjid, gimana caranya beritikaf? Disempat-sempatkan. Perbanyak zikir, perbanyak baca Al-Quran. Giliran di 10 hari Dzulhijjah yang pertama, banyak yang melalaikan, dianggap oh itu kan sunnah. Subhanallah, ini hari termulia. Makanya para ulama menyebutkan 10 malam termulia dalam setahun, 10 malam di akhir Ramadan. 10 siang termulia sepanjang tahun, ini 10 hari di Dzulhijjah. Maka perbanyak tadi itu zikir, perbanyak amalan baik, sekecil apapun dilakukan. Belajar seperti ini, subhanallah. Beda, kita ini sudah ada di atas bulan-bulan yang sangat mulia. Ibadah di atas waktu yang mulia nilainya berbeda. Kita punya dua keistimewaan. Pertama, bulan Dzulhijjah itu masuk di bulan apa tadi? Di antara bulan haram yang pertama. Yang kedua, dia masuk di antara bulan apa? Bulan haji. Subhanallah, 2 bulan agung ini. Bulan haram, bulan haji. Setiap kebaikan sekecil apapun nilainya berlipat-lipat ganda, itu beda dengan di luar bulan-bulan ini. Maka kaum muslimin seperti ini, kemaksiatan sekecil apapun tidak bisa, harus beristighfar. Ya, harus beristighfar. Kemudian wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutanmu, sebutan namamu wahai Muhammad. Wa rafa'na, kami tinggikan, laka, untukmu, zikrak, sebutan namamu. Nama Nabi Muhammad SAW, tidak ada nama yang disebut-sebut sepanjang hari kecuali nama Nabi Muhammad SAW. Berapa orang bersalawat dalam sehari? Azan, setiap asyhadu an la ilaha illallah, berikutnya apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Orang mau masuk Islam, asyhadu alla la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap kita sholat, tidak bisa tidak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Kita ada tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan disebut at-tahiyatulillah wassalam, gimana itu? As-salat at-tahiyatulillah wassalawatut thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Nabi siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nabi yang disebut nama-namanya seperti ini, seperti beliau? Tidak ada. Allah muliakan Nabi Muhammad, nabi kita, lebih muliakan daripada nabi-nabi yang lainnya. Oleh karenanya nabi kita ini pimpinannya para nabi, pimpinannya seluruh nabi di dunia ini. Pimpinannya manusia adalah nabi. Pimpinannya para nabi, para rasul adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Jibril pimpinannya para malaikat. Ya. Dan yang mengajari rukun iman, rukun Islam, ihsan adalah itu dua sosok yang tertinggi semuanya. Pimpinannya malaikat mengajarkan pimpinannya manusia. Dan para nabi tentunya di kalangan manusia tentunya. Subhanallah. Ya, dan ini warfa'na laka dzikrak. Allah meninggikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengistimewakan Nabi daripada nabi-nabi sebelumnya. Setiap khutbah, ceramah, mana ada tidak selawat? Karena di antara adab berkhutbah itu innal hamdillah, berucap hamdulillah dulu, kemudian baru salawat. Sama dengan orang berdoa, adabnya berdoa apa? Memuji Allah dulu. Apakah dengan alhamdulillah rabbil alamin atau dengan innal hamdulillah, silakan. Kemudian baru setelah itu bersolawat, menyebutkan nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ya. Dalam ceramah, dalam majelis ilmu seperti ini, ya, selalu disebutkan azan, iqamah, ada iqamah. Ya, subhanallah. Tidak pernah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak disebutkan di dunia ini, ya. Selalu disebutkan. Adzan di sini, nanti adzan di sana, sebut lagi namanya. Adzan di sana, di negeri lain, subhanallah. Nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Taimiyah berkaitan dengan ini, orang yang menyebarkan ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi, menyebarkan ajarannya lillahi taala, dia akan mendapatkan keutamaan, ditinggikan derajatnya sebagaimana ditinggikannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di dunia. Nanti di akhirat ditinggikan. Orang yang meneladani langkah beliau, menyebarkan syariat beliau, semangat dalam mengajarkan nilai-nilai Islam yang diajarkan beliau, maka orang tersebut mendapatkan keutamaan ayat ini juga, kata Ibnu Taimiyah. Maka kita semangat di sini untuk meladani beliau, menjaga sholat kita, menjaga wudhu kita. Jangan sampai wudhu hanya sekedar wudhu, khusyuk wudhunya. Pastikan semuanya terkena, berikan haknya setiap bagian anggota tubuh itu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya. Artinya sesungguhnya, di situ artinya apa? Sesudah, ya. Iya, yang betul itu bersama, ya, bukan sesudah. Beda. Ya. Kalau ma'a itu artinya bersama, ya. Jadi arti yang benar adalah karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Diulangi lagi, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Karena beda bersama dan sesudah. Kalau sesudah itu berarti datang kesulitan dulu, baru ada kemudahan. Sedangkan kita tidak, realitanya, dan ini adalah janji Allah yang sudah terbukti, setiap ada kesulitan pasti masuk bersamanya kemudahan. Pasti masuk ke dalamnya kemudahan. Seperti kita ketika diberikan musibah, masih ada kesempatan otak kita untuk bersyukur, kemudian istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa. Itu adalah kenikmatan itu. Iya. Itu adalah kemudahan. Ada kita misalnya terjatuh, kesandung. Itu musibah atau tidak itu? Musibah. Kemudian kita berucap apa di situ? Bismillah. Bismillah. Yang disunahkan adalah bismillah, supaya syaitan itu mengecil,
supaya tidak sombong setannya. Ketika orang mengatakan bismillah, kalau kesleo atau kepleset, kesandung, maka setan itu semua mengecil seperti lalat. Ya, kalau mengucapkan malah mencela setan, ta'isa syaitan. Oh, ini salah setan ini. Kalau begitu justru setannya, berarti aku berhasil ini bisikan ya, semakin besar. Kalau orang berucap bismillah maka dia semakin kecil, dan itulah hukumnya, asalnya jin itu hukumnya kecil menjadi kecil ya. Dan itu sifat asalnya jin itu memang kecil. Bahasan kita adalah orang ketika dapat musibah kemudian saat itu bisa berucap bismillah, itu adalah kemudahan dari Allah. Kemudahan dari Allah ya. Kemudian segera ketika mendapatkan sakit atau apa langsung ya Allah ampuni hamba ya Allah. Ya Allah saya bersalah. Siapa yang memudahkan itu? Allah ya. Kemudian kita masih diberikan kemudahan untuk bernafas, untuk akal kita untuk segera kembali kepada teks ilahi, merujuk kepada dalil-dalil. Padahal saat itu dalam keadaan tidak nyaman. Itulah kenapa setiap ada lubang dimasuki oleh kesulitan pasti bareng masuk di dalamnya kemudahan. Bukan kesulitan masuk lubang dulu baru kemudian disusul oleh kemudahan, tidak. Subhanallah ya. Maka di sini bukan artinya setelah kesulitan, sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, tidak, tetapi bersama kesulitan itu ada kemudian. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikejar-kejar oleh orang Quraisy Mekah ketika mau ke Madinah, harusnya lurus misalnya ke arah selatan, beliau justru ke arah sebaliknya dulu, ke arah utara dulu untuk mengelabui. Ternyata namanya orang-orang padang pasir ya, orang Quraisy ya, itu tahu jejaknya itu kemana. Ternyata dicari mundur, dan saat itu singkat cerita kan ada di dalam gua itu. Kemudian itu bersama siapa saat itu? Bersama Abu Bakar ya, bersama Abu Bakar. Abu Bakar sudah sangat ketakutan sekali saat itu. Ya, sudah sangat, ya Allah bagaimana ini, kalau kau kena nanti kau pasti akan dihukum, disiksa dan seperti ini. Sedih sekali Abu Bakar saat itu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kita ini berdua, bukankah ada yang tiga, yaitu Allah. Kemudian la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan sedih, Allah pasti menolong kita. Dalam keadaan terjepit seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kemudahan untuk berlapang dada, memberikan kesabaran kepada Abu Bakar, mengkondisikan Abu Bakar ya. Kemudian dan saat itu diberikan pertolongan oleh Allah, tidak ketahuan oleh orang-orang kafir Quraisy. Selalu ada kemudahan. Bahkan di sini disebutkan kenapa dua ayat di situ hal yang sama seolah-olah. Al-usr di situ ada alnya. Ya, ma'al usr ayat yang ke-6 ma'al usr sama-sama ada alnya, yaitu ya. Itu menunjukkan satu kesulitan saja. Adapun yusr di situ tidak ada al, menunjukkan yusr yang pertama beda dengan yusr yang kedua. Kemudahan yang pertama beda dengan kemudahan yang kedua. Berarti di setiap satu kesulitan ada membersamainya dua kemudahan. Banyak kemudahan-kemudahan ternyata. Yarhamkallah. Jadi seperti itu ya. Maka kita selalu mengingat hal ini, selalu husnudzon kepada Allah. Husnudzon. Setiap Allah berikan kesulitan satu, ada dua kemudahan yang menyertainya, pasti. Iya, pasti itu. Janji Allah tidak pernah meleset, Fa idza faraghta fansab. Jika kau sudah selesai melakukan satu urusan, maka kerjakanlah urusan yang lainnya. Habis sholat langsung zikir, sambung dengan zikir. Ya. Setelah tasyahud selesai di rakaat terakhir, sambung dengan doa. Setelah di rakaat terakhir ya, asyhadu alla ilaha illallah, kemudian habis itu selawat Allahumma shalli ala Muhammad sampai selesai, jangan salam dulu. Lakukan doa kalau sholat bersendiri ya, perbanyak doa di situ. Karena doa di antara doa yang terkabulkan adalah di akhir sholat itu. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau wasiatnya kepada Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz, la tada'anna dubur kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu di antara doanya. Ya Allah, tolonglah hamba, bantulah hamba untuk ala dzikrika, untuk selalu mengingatmu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan untuk selalu memperbaiki kualitas ibadah kami kepadamu ya Allah.
Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal di penghujung sholat sebelum salam. Ya, jadi seperti itu. Setelah melakukan yang wajib, lakukan dengan yang sunnah. Setelah selesai puasa Ramadan, sambut dengan 6 hari di bulan Syawal. Setelah melakukan salat wajib, ada salat rawatib, bahkan rawatib sebelum dan sesudahnya, subhanallah. Ya. Itulah. Termasuk juga dalam masalah-masalah dunia. Masalah dunia itu juga adalah perkara yang harus diperhatikan. Semuanya memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya. Bukan kita menjadi agama Islam itu anti materi, bukan, ya, bukan. Tetapi kita tetap diminta untuk mencari rizki Allah untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, ya. Carilah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu dengan kebahagiaan hari akhirat, tapi jangan pernah lupakan bagianmu di dunia. Tetap cari kerja, tetap bekerja, ya. Tetapi jangan sampai kerja itu justru melalaikan masalah akhirat, ya. Dan diantara sikap orang dewasa, orang mukmin yang dewasa itu rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah. Salat tetap waktunya, salat tetap salat. Waktunya istirahat gunakan untuk membaca Al-Quran, menunaikan zakat dan seterusnya. Yang terakhir adalah wa ila rabbika farghab. Struktur aslinya itu adalah farghab ila rabbika. Struktur aslinya, kamu berharap kepada atau berharaplah kepada Allah. Itu aslinya farghab ila rabbika. Kemudian kalau dibalik seperti itu, wa ila rabbika farghab, artinya berbeda. Artinya hanya kepada Allah lah kamu harus berharap. Berharaplah hanya kepada Allah saja. Seperti itu. Ada hanyanya, pembatasannya. Kalau berharaplah kepada Allah, masih ada pintu untuk sudah ke Allah, bisa berharap ke yang lainnya. Ini sudah dibatasi, diletakkan Allahnya di depan. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepadamu lah, kepada Tuhanmu lah berharaplah, atau berharaplah kepada Tuhan, hanya kepada Tuhanmu. Sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asalnya itu adalah na'buduka wa nasta'inuka. Kami menyembahmu dan kami meminta pertolongan kepadamu. Tetapi kemudian kamunya didepankan objeknya itu. Wa iyyaka, itu menjadi artinya hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ini menutup pintu-pintu untuk meminta kepada yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kau berharap. Tempat berharap satu-satunya adalah kepada Allah. Kalau kepada manusia pasti kecewa, banyak kecewanya. Kalau kepada Allah tidak akan kecewa. Setiap kita doa dengan keikhlasan, dengan kejujuran, keimanan, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat berdoa itu ada adabnya, ya. Di antaranya adalah berdoa itu harus dengan optimis, husnudzon kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan dalam diri bahwasanya Allah pasti akan mengabulkan doa itu. Ya, karena Allah, wa innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak menerima doa-doa orang yang lalai hatinya, orang yang hatinya masih suudzon kepada Allah. Masa sih Allah ngabulkan doaku? Itu sudah tidak dikabulkan pasti oleh Allah. Ya. Maka doa dengan keseriusan, dengan husnudzon, ya, dan diiringi dengan tawakal. Hadza wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita bahas hari ini. Berarti ini masih ingat ya, ad-duha dengan al-insyirah sama-sama tentang nikmat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun di ad-duha nikmat lahiriah, ya, materi lahiriah. Adapun yang sini di asyarah itu nikmat penyempurnanya, yaitu apa? Berupa kelapangan dada, bisa menerima kebenaran, tidak bersombong. Urusannya dengan hati, pokoknya urusannya dengan hati, keimanan, ketundukan, kekhusyuan, keistiqomahan. Subhanallah, orang yang istiqomah menuntut ilmu, ya, dan sudah harus kita tancapkan dari sekarang. Memang kita semuanya penuntut ilmu sampai ajal menjemput kita, ya.
Maka kita niatkan itu. Selama ada niat itu, tidak akan ada yang menghalangi. Kita selalu dalam keadaan beribadah di situ. Ya, selalu kita niatkan. Untuk apa tujuannya? Untuk merealisasikan doa kita itu loh, yang diajarkan tadi oleh Nabi kepada Muaz. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bagaimana kita bisa selalu mengingatmu, bisa bersyukur kepadamu ya Allah. Bagaimana kita bisa memperbaiki kualitas ibadah kami kepadamu kalau tidak ada ilmu. Amal digerakkan oleh hati, oleh niat. Niat yang menggerakkan adalah ilmu. Ilmu yang benar. Maka kita berusaha menggapai ilmu yang benar terus, supaya nanti memunculkan niat yang bagus, niat yang ikhlas, dan kemudian menghasilkan amalan yang berkualitas. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan dulu? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ingin saya tanyakan Ustaz, kan waktu Rasulullah itu masih kecil, kan beliau dirawat oleh Ibunya bukan oleh siapa? Halimah Sa'diyah untuk susu, menyusuinya. Ya, ibu susunya. Nah di sana pada saat dirawat oleh Halimah Sa'diyah, kan beliau sama teman-temannya masih kecil itu kan mengembara kambing atau main-main, terus datang dua malaikat yang memecah hatinya. Nah, yang kita tanyakan, kan waktu itu Rasulullah masih kecil, teman-temannya masih kecil, maksud saya kan tidak tahu. Nah, siapakah yang memberitakan bahwa Rasulullah itu dipecah hatinya untuk mensucikan hatinya, sehingga dia menerima apa itu wahyu surat Al-Anjil, sehingga sampai pada sahabat dan itu diceritakan. Nah, siapa yang memisahkan hal ini? Bahwa Rasulullah masih kecil, dirawat oleh manusia, dia main-main dengan temannya, disucikan hatinya. Itu nggak sampai sekarang, sampai kepada kita. Nah itu yang kami tanyakan, siapakah yang memberitakan ini hingga sampai kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan yang lainnya. Ada lagi? Nggih, Bapak. Terima kasih Ustaz. Tadi pada saat pembahasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pada saat pembahasan surat Al-Insyirah kan ada keterkaitan dengan doa, dan Ustaz mengaitkan juga dengan haji, karena di situ kan ini bukan Zulhijjah. Ini mohon arah Ustaz, karena bulan Zulhijjah ini kan ada di dalamnya, tadi tersiratnya kan bulan ini adalah bulan yang haram, bulan haram dan bulan haji. Bulan haji. Okay. Keterikatan dengan keterkaitan surat Al-Insyirah, surat 2 ini, dan ada lagi surat Al-Hajj. Surat haji kan ada sendiri, dan Al-Kautsar. Ini apa juga terkait dengan surat-surat ini? Baik. Kemudian yang kedua Ustaz mohon dijelaskan, di dalam keutamaan 10 hari bulan Zulhijjah ini kan kekhususan tidak ada amalan yang menandingi amal perbuatan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, selain mungkin selain jihad fisabilillah dengan harta dan meninggal. Mohon dijelaskan, karena tadi juga mengalahkan 10 hari 10 malam terakhir bulan Ramadan, misalnya seperti itu. Nah ini kan masih lebih besar dari 10 hari siang bulan Zulhijjah.
dan juga apa saja yang harus kita laksanakan, karena kan kita diminta untuk beramal soleh di situ, beribadah. Nah, seperti contohnya puasa. Nah, ini puasa apakah kita harus melaksanakan di 10 atau 9, karena tanggal 10 kan tidak boleh karena hari Kurban. Nah, ini di situ di dalamnya juga ada tanggal 8 itu selain tanggal 9 hari Arafah, ada hari Tarwiyah. Nah, ini mohon arahan Ustaz yang pokok harus kita laksanakan itu yang mana, apakah antara 9 saja atau 8 9 atau kalau bisa ya semuanya gitu. Iya. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk yang kisah dulu yang tadi itu adalah kisah sirah nabawiyah, tentunya itu disampaikan oleh Nabi, bisa menceritakan masalah itu karena Nabi yang merasakan, ya, Nabi merasakan itu dan Nabi yang menceritakan, kemudian apa yang beliau ceritakan itu kemudian direkam, tentunya setiap perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada sahabatnya dan itu sampai kepada kita. Dan tentunya jamaah dimulakan oleh Allah, seperti sirah Nabi yang kitab ada Rahiqul Makhtum, ya, Rahiqul Makhtum misalnya, itu apa namanya, kitab sirah Nabawi, pernah lihat ya buku sirah Nabawi setebal itu semuanya ada sanadnya semuanya, yang dipilih yang terpercaya dari perawi-perawi yang terpercaya. Jadi akhirnya sampai kepada kita, dan ini tradisi seperti ini tidak dimiliki oleh budaya-budaya barat, tidak pernah, agama lain tidak pernah memiliki itu. Dan ini adalah tradisi Islam, sama dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua cerita itu bersumber dari apa namanya, yang dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan juga pembelahan dada yang kedua ketika Isra Mi'raj. Ya, itu juga beliau yang menceritakan. Beliau menceritakan kepada sahabat nyampe kepada kita. Dan itu adalah tradisi yang mulia. Dan orang yang menuliskan cerita itu selalu meneliti siapa yang menyampaikan, si fulan dari si fulan, ini orangnya terpercaya apa enggak. Kalau ada yang enggak percaya langsung dicoret. Enggak perlu diceritakan, seperti itu. Jadi wallahu alam, itu yang lebih tepat adalah melalui periwayatan sampainya kepada kita, akhirnya seperti itu. Nggih. Jadi berarti Rasulullah sendiri yang menyampaikan. Nggih. Nggih, sama dengan ketika beliau waktu Isra Mi'raj juga menyampaikannya secara sendiri. Karena Bahkan begini, ya, pemahaman saya, karena Rasulullah waktu itu masih kecil, ingatannya tidak. Sudah terekam oleh Rasulullah sampai beliau itu. Iya. Memang di usia normalnya anak, ingatan itu di usia 3 tahun ke bawah agak sulit. Nah, tetapi di situ disebutkan beliau yang menceritakan. Bahkan perkara yang gaib beliau juga ini kan ya, perkara yang gaib saja beliau menceritakan, apalagi yang cerita terjadi pada dirinya. Beliau menceritakan tentang bagaimana Nabi Musa ketika bersabar itu kan, bagaimana tahu dari Allah Subhanahu wa taala, itu bisa memungkinkan terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau wallahu alam, itu yang saya ketahui ya. Kemudian tadi kaitannya dengan pertanyaan kedua, saya tadi mengkaitkan dengan Al-Hajj. Sebenarnya ini hubungannya adalah untuk supaya kita ada nggak keterkaitan dengan kelapangan hati. Kalau orang bisa dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan sunnah yang ditekankan di bulan-bulan haram, di bulan haji ini, maka itu adalah salah satu bentuk kelapangan dada, salah satu bentuk Allah membukakan dada kita untuk menerima kebenaran, untuk melakukan amalan-amalan yang soleh. Itu adalah wujud nyata dari kelapangan dada itu, seperti itu. Makanya tadi saya mengkaitkan itu, sesungguhnya tidak ada kaitan dengan Asyurun Ma'lum, Al-Insyirah dengan surat Al-Hajj tadi. Al-Hajju Asyurun Ma'lumat, tidak ada hubungannya dengan bulan haram, juga tidak ada hubungannya. Tetapi yang saya kaitkan tadi adalah ketika kita semuanya bersemangat meminta petunjuk kepada Allah agar dibukakan hati kita untuk bisa mengisi bulan-bulan yang haram, bulan-bulan haji ini dengan amalan-amalan soleh, maka itu adalah kenikmatan yang besar. Itu yang tadi yang saya kaitkan di situ. Jadi tidak ada hubungan secara langsung antara asyarah itu adalah dengan surat Ad-Duha, itu saja. Ya. Jadi seperti itu penjelasan saya untuk masalah keterkaitan dengan Asyurul Ma'lumat, dan di dalamnya banyak hal-hal yang disyariatkan. Tadi sekaligus menyambung pertanyaan kedua, ada amalan saja apa saja? Bukankah amalan di
tadi disebutkan itu amalan siang terbaik, siang. Tentu kita tidak perlu membedakan, membandingkan antara dua hal yang besar ini. Ini dua-duanya perkara yang agung. Untuk malam yang paling utama tidak ada yang mengalahkan. Malamnya di bulan Ramadan, yaitu 10 hari terakhir. Ya, 10 hari yang terakhir itu 10 malam Ramadannya itu ada yang terakhir. Kemudian yang siangnya para ulama menyebutkan yaitu siang di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, sampai Allah berfirman itu wal fajri walayalin asyar. Di antara ulama menyebutkan walayalin asyar dan 10 malam. Malam itu terkadang diartikan siang, ya, masuk di dalamnya siang. Maksudnya ayat itu para ulama, di antara ulama menyebutkan Allah bersumpah dengan 10 hari yang pertama di Dzulhijjah, menunjukkan keagungannya. Tentu di sini kita tidak membandingkan mana yang lebih utama antara 10 Ramadan terakhir dengan 10 awal di Dzulhijjah. Sama dengan ini, sama dengan lebih utama mana, sholat apa yang paling utama setelah sholat wajib? Apa sholat yang paling utama? Ada yang rawatib, ada yang sholat malam. Dua-duanya sangat mulia. Yang pertama, kaidah yang pertama, sholat yang mengiringi sholat wajib atau sesuatu yang mengiringi yang wajib itu pasti lebih mulia daripada yang lainnya. Itu kaidah pertama. Sama dengan puasa. Puasa yang wajib puasa apa? Puasa Ramadan. Puasa setelahnya apa? Yang puasa Syawal. Berarti puasa terbaik, salah satu puasa terbaik dengan keutamaan itu yang menyertai wajib, yaitu puasa Syawal. Lah terus bagaimana puasa Daud? Tentu kan sama-sama ada ininya ya, sama-sama tinggi nilainya. Ya, sama-sama tinggi. Sama dengan sholat rawatib tadi itu. Bagaimana dengan sholat malam? Iya, sholat malam itu sholat mutlak terbaik, tidak ada yang mengalahkan. Karena itu menjadi da'abus solihina qablakum, menjadi hidangannya orang-orang soleh terdahulu. Dan di ayat Al-Quran paling banyak menjelaskan tentang sholat malam, ya, tentang sholat malam. Gimana itu namanya? Yang di surat As-Sajdah itu apa itu ya? Minal madhaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Punggung apa namanya? Ini lambung-lambung mereka. Tatajafa junubuhum 'anil madhaji'i, itu ayatnya, betul. Tatajafa junubuhum 'anil madhaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Orang-orang dahulu itu menjauhkan lambungnya di setiap malam itu untuk apa? Berdoa, bermunajat kepada Allah. Ya. Di tengah malam, dan di tengah malam itu atau setengah atau 2/3 malam itu adalah waktu-waktu yang terbaik untuk melakukan munajat kepada Allah, karena Allah turun ke langit dunia saat itu. Kata Allah Subhanahu wa taala mencari hambanya, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, mana hambaku yang minta ampun aku pasti ampuni. Hal min taibin fa'atubu alaih, adakah hambaku yang bertobat pasti aku akan terima. Hal min da'in fa'astajibalah, mana hambaku yang meminta, yang berdoa pasti aku akan kabulkan. Itu Allah turun ke langit dunia. Ya, qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila. Surat apa itu? Al-Muzammil. Al-Muzammil. Surat tahajud atau salat witir adalah hal yang sangat ditekankan, bahkan diwajibkan khusus untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Salat malam itu wajib, menunjukkan agungnya masalah salat wajib. Apa? Salat qiyamul lail. Dan saran atau nasihat Nabi Muhammad SAW kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah itu orang yang memiliki tugas khusus untuk menghafalkan hadis Nabi SAW. Makanya orang paling banyak meriwayatkan hadis dari kalangan sahabat yang ada itu adalah dari Abu Hurairah. Ada 6.000 sekian hadis darinya. Setiap malam menghafalkan hadis. Habis isya menghafalkan hadis, sampai tidurnya itu selalu larut, sehingga Nabi SAW khawatir, kamu jangan tinggalkan sholat tahajudmu loh ya, witirnya jangan tinggalkan loh ya. Oleh karena sholat diawalkan aja, karena kamu selalu menghafalkan hadis terus sampai tengah malam. Nanti kalau seperti itu terus, kamu nanti ketinggalan, tidak bisa bangun malam begitu. Maka sholat witirnya atau sholat qiyamul lailnya dimajukan. Jadi sebelum tidur itu qiyamul lail. Saking pentingnya qiyamul lail. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abu Hurairah, jangan pernah meninggalkan 3 perkara. Yaitu salat apa itu? Salat qiyamul lail, salat duha, dan satunya puasa 3 hari dalam 1 bulan. Ya. Tidak harus 13, 14, 15. Di situ dalam riwayat Aisyah disebutkan 3 hari dalam sebulan.
Pokoknya 3 hari, mau diacak Senin, Kamis, Senin, pas-paskan aja, ya. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, satu enggak apa-apa. Yang penting 3. Mau dengan 13, 14, 15 juga bagus, silakan, enggak apa-apa. Tetapi pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 3 hari dalam sebulan, minimal ada puasa di situ. Itu yang dipesankan. Maka berkaitan dengan tadi masalah keutamaan, sama-sama utama, besar, ya. Keutamaannya besar dua-duanya. Adapun malam yang terbesar itu adalah di bulan Ramadan, yang siangnya adalah siang di 10 hari Dzulhijjah. Dan apa yang diamalkan di sini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ketika mengatakan ma min ayyamin al-amalu salih ahabbu ilallah min hadhil ayyam, tidak ada hari-hari yang dimana amal saleh itu paling dicintai oleh Allah daripada amalan-amalan di 10 hari ini. Para sahabat yang mendengarkan saya itu mengatakan qalu walal jihad fisabilillah, tidak juga jihad fisabilillah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, iya lah, termasuk jihad fisabilillah, tidak bisa mengalahkan kecuali apa itu namanya, rajulun akhraja nafsahu wa malahu, seseorang sudah berniat ikhlas berjalan di sabilillah, berjuang di jalan Allah, menyiapkan jiwa, raga dan materinya, maju ke medan perang, pulang tidak membawa apa-apa, dia mati. Itu yang bisa mengalahkan, menunjukkan besarnya amalan. Oleh karenanya setelah itu Nabi berpesan, fa'aktiru fihinna tahlil wa takbir wa tahmid, perbanyaklah zikir kepada Allah. Di situ diminta untuk memperbanyak zikir, bertahlil, bertakbir dan bertahmid sepanjang sampai hari ke-9 ya, itu ya 10 hari yang pertama itu. Adapun untuk masa tarwiyah itu adalah pendahuluan untuk jamaah haji saja. Saudara-saudara kita yang dapatkan nikmat sekarang ini di sana, nanti bersiap-siap untuk mengawali hajinya dengan muqaddimahnya, yaitu tarwiyah. Tarwiyah itu apa? Tanggal 8 itu sudah berangkat ke Mina, ya. Mabit di Mina dulu, nanti tengah malam itu sudah berganti tanggal 9 pagi jam 12:01 misalnya. Nah itu bertolak ke Arafah, karena tanggal 9 pagi kan harus wukuf di Arafah. Nah itu makanya orang yang tarwiyah banyak yang jalan kaki 12 kilo ya ikhwah. 12 kilo, ada ibu membawa anak menggendong bapaknya, membawa kursi rodanya, membawa anak-anak sama bapaknya sama ibunya, didorong semuanya, subhanallah. Jalan penuh semuanya menuju ke Arafah. Perjalanan dari malam jam 12 malam, nyampe di Arafah jam 9 pagi, jam 10 pagi. Jalan kaki. Ada juga yang naik bis. Kita kalau masih kuat, saya lebih suka dengan jalan kaki. Dan itu memang butuh fisik. Itu untuk orang-orang yang haji. Kemudian orang yang berhaji tidak disunahkan, tidak ada syariat untuk mengisi waktunya dengan puasa, tidak usah, apalagi waktu di hari Arafah. Tidak perlu ya, orang haji tidak perlu. Karena mereka sudah melakukan ibadah agung di situ. Mereka butuh apa? Fisik. Haji itu intinya cuma 4 atau 5 hari, 4 hari saja. Tetapi betul-betul menguras fisik. Hari pertama tadi mabit itu tidur apa ya, tenang sampai jam 12 malam, harus bangun kemudian jalan ngantuk-ngantuk. Ratusan ribu orang, mungkin lebih bahkan, jalan itu penuh semuanya sampai di Arafah. Nyampe di Arafah membludak semuanya. Sana cuma mandi, kemudian bersiap-siap mendengarkan khutbah, sampai kemudian sore hari kemana? Ke Musdalifah, bertolak ke Musdalifah. Di Musdalifah mabit lagi di tanah lapang sampai tengah malam balik lagi ke Mina. Dan di Mina nanti lempar jamarot sehari, 2 hari, 3 hari ya. Itu di sana lempar jamarat setiap hari, tidur di kemah dan seterusnya. Kemudian nanti ada tawaf haji ya, kemudian sa'i haji, kemudian nanti tahallul dan kemudian berkurban. Adapun kita tidak melakukan itu. Yang mereka melakukan itu mulai tanggal 8 sampai akhir masa haji itu kurang lebih 4 harian itu ya. Mereka melakukan itu untuk apa? Apa sih yang mereka inginkan itu, orang berhaji itu? Tujuannya apa? Untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Intinya itu. Karena pahala yang dijanjikan kalau orang yang berhaji diterima itu apa? Dilahirkan seperti baru terlahir dari rahim ibunya, bersih. Makanya orang-orang berbondong-bondong ke sana, semangat itu apa? Dengan mengorbankan hartanya, menjauh dari negerinya, meninggalkan keluarganya. Tujuannya itu bercapek-capek di sana untuk mendapatkan ampunan. Lah kita yang di luar itu
ya, mengisi bulan-bulan Dzulhijjah di awal itu dengan amalan-amalan, di antaranya adalah puasa sunnah. Kalau tidak mampu, adapun tanggal 8 tidak ada puasa sunnah, 8 tarwiyah tidak ada ya. Untuk kita juga tidak ada. Kalau orang meniatkan saya tak puasa tarwiyah karena orang-orang tarwiyah, tidak boleh, tidak ada itu. Untuk hadisnya tidak ada, ya, tidak ada. Yang ada adalah 1 sampai 9 itu ya, 1 sampai 9. Kalau 1 sampai 8 tidak bisa ya sudah, tidak apa-apa. Paling tidak puncaknya ada di tanggal 9 itu. Ya, 9 itu puasanya yang orang yang berpuasa di situ, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahtasibu 'ala Allah an yukaffir as-sayyi'at ayyukafir az-dzunub as-sanah qablaha wallati ba'daha. Saya harap di situ, saya berharap dengan puasa itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berharap kepada Allah, Allah mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kita butuh itu. Itu puncak-puncaknya dari tanggal 9 Arafah itu. Dan itu disunahkan kepada kita, tidak ada lagi. Selain itu kemudian baru berkorban. Ya, berkorban itu juga perkara yang membutuhkan keikhlasan. Orang tidak mudah-mudah bisa berkorban itu. Meskipun punya uang banyak, kalau hati belum dibuka oleh Allah, tidak bisa mengeluarkan kurban itu tidak bisa. Sedangkan sholat dan kurban itu adalah bentuk kesyukuran tertinggi di situ. Bukankah inna a'tainakal kautsar? Ya, sungguh kami telah memberikanmu nikmat yang sangat melimpah. Fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah dan berkurbanlah. Dan hari di situ ya, kita diminta untuk bersyukur itu dengan wujud yang konkret, yang nyata, yaitu dengan sholat dan dengan berkurban. Jadi itu amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Berzikir, menjauhi ghibah, ya, kita memperbanyak zikir, dan zikir terbaik tentunya adalah membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Jangan lupakan, membaca Al-Quran itu yang terbaik. Tetapi adapun di waktu pagi dan petang, maka yang diutamakan adalah membaca zikir pagi dan petang, ya, sesuai tempatnya. Dalam keadaan perjalanan kita berzikir. Kalau kita bermajelis seperti ini sudah aman, kita yang sudah masuk kategori zikir, sudah di sini, sudah enak, sudah nyaman lah kita. Nanti setelah pulang dari sini, perbanyak lagi zikir, di jalan berzikir, ya, itu dijaga. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi itu amalan-amalan yang bisa kita lakukan, tidak ada amalan-amalan lainnya. Tentunya banyak ya, kebaikan-kebaikan, rakamnya sangat banyak. Setiap kebaikan itu maka itu pasti mengundang rahmat dari Allah ketika dilakukan dengan keikhlasan. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nggih. Kita cukupkan nggih, kita istirahat. Naam, insyaallah kita lanjutkan bulan depan insyaallah ya. Surat apa berarti besok ya? Surat At-Tin ya. At-Tin berikutnya ya. Iya, nikmat kepada Nabi itu 2, ad-duha, asyarah, kemudian baru nikmat kepada seluruh kita semuanya. Kita diciptakan dengan kesempurnaan, ya. Yaitu di surat At-Tin, ya. Habis At-Tin baru Iqra al-Alaq untuk mempelajari Al-Qur'an. Kita gunakan nikmatnya untuk mempelajari Al-Qur'an. Itu ada hubungan satu dengan yang lainnya, itu ada, insyaallah enak ya. Baik. Iya, kita cukupkan ya. Sudah habis nggih? Kita cukupkan ya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.